Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya sekarang di kelas 12 MIPA 1 hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 jam ke 56. Bagaimana cara memahami siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini sudah saya buatkan satu file tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi untuk melakukan pencatatan tahap pertama, dilihat transaksi ya. Kalau di LKS kalian itu sebelum transaksi, ini transaksinya. Ini transaksinya. Ini transaksi yang ada di LKS. Sebelum transaksi ini itu ada neraca saldo. Nah, ini neraca saldo yang ada di LKS ya, bisa dicek di LKS. Neraca saldonya begini. Perlu dipahami, di neraca saldo itu sudah tertera, tertulis nama akun. Kalau di sini nama perkiraan, nama aslinya bisa akun ya. Jadi akun sama dengan perkiraan. Jadi kalau di akuntansi kalian baca tulisan perkiraan, maka kalian harus mencurigai itu adalah akun. Gitu ya. Bukan meyakini ya, mencurigai dulu kan ya. Tapi cenderung yakin nanti ya. Kalau sudah betul-betul akun ya, berarti itulah yang dimaksud nama akun. Maka di neraca saldo itu sudah tertera nama akun. Contohnya adalah ini. Ini nama akun yang ada di dalam perusahaan PT, PD, perusahaan dagang maju untung. Sudah. Di dalam neraca saldo itu sudah tertera nomor akun. Jadi kalian tidak bingung lagi berapa nomor akun dari kas 101, bintang dagang 102 dan sampai terakhir. Yang perlu dipahami tentang akun ya. Akun itu dibagi menjadi 5 kelompok akun. Jadi kalau saya tulis ini masalah akun ya. Jadi akun itu ada kelompok akun nanti itu ada nama akun. Dari sinilah bagaimana cara memperlakukan akun yang sebenar-benarnya. Kelompok pertama adalah aktiva. Kelompok kedua adalah utang. Kelompok ketiga adalah modal. Kelompok keempat adalah penjualan atau pendapatan. Kelompok kelima adalah
pembelian atau beban. Maka dari urutan kelompok ini itu menjadi cara bagaimana membuat akun, membuat nomor akun. Maka di sini di kelompok aktiva itu pasti dimulai dari 1, paling kiri ya. Kalau di sini dimulai nomor 2, bisa diperbandingkan dengan neraca saldo yang ada di LKS. Sini 3, sini 4, sini 5. Misal ya, ini adalah 101. Nah, dari kiri itu 1, di sini 201, di sini 301, di sini 401. Memulainya ya. Jadi memulainya dari angka, kan memulainya kan dari 1 ya. Tapi kalau untuk aktiva 1, kalau menggunakan 3 digit, 3 angka, berarti 101 memulainya sampai kelompok yang kelima. Maka dari contoh ini, nah ini, kalian sudah ya otodidak akhirnya ya, belajar sendiri. Jadi yang paling kiri 1, nah ini adalah kelompok aktiva. Nah ini. Dan urut pasti dari terbesar menjadi terkecil. Nah begitu. Urut. Kecuali ini. Karena ini adalah akumulasi. Ini akumulasi. Ini akumulasi. Tapi kalau saya lebih cenderung ini saya urutkan. Jadi dari 120, 121, 122. Baru nanti akumulasi penyusunan peralatan kantor, akumulasi banyak peralatan toko, akumulasi penyusunan gedung. Ini sudah saya buatkan, contohnya begini. Ini sudah saya buat. Nah ini. Jadi urut kalau saya membuatnya urut gini. Misalkan tidak urut tidak apa-apa, khusus yang ini loh ya. Karena ini melekat kepada kantor di sini. Ini melekat di sini. Yang ini di sini. Jadi setelah gedung, akumulasi penyusutannya berapa? Boleh begitu. Kalau di LKS itu akumulasi itu di bawah peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan kantor di bawah peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan toko di bawah peralatan toko. Akumulasi penyusutan gedung di bawah gedung. Pada intinya, jangan sampai kelompok lain masuk ke kelompok ini, tidak boleh. Misal 131, 201, 132 tidak boleh. Tapi kalau masih dalam satu kelompok ke 1, itu boleh. Tapi rasionalnya itu urut. Rasionalnya ya. Jadi kalau di dalam soal itu sudah ditunjukkan neraca saldonya, itu memudahkan kalian dalam memetakan tentang kelompok-kelompok akun. 201 berarti kelompok utang. 301, 302 berarti kelompok modal. 401 sampai 420 kelompok penjualan atau pendapatan. Kelompok 501 sampai 523 kelompok pembelian atau beban. Gitu. Bisa dipahami? Ya terpaksa kalian harus memahami karena mau UAM BN, mau UAM ya. Jadi ini diuamkan ini akuntansi ini. Nah, kalau di dalam contoh itu di dalam transaksi yang diulangkan, yang dijadikan ulangan nanti ujian, sebelum transaksi ada neraca saldo, aman kalian. Karena kalian sudah tahu nama perkiraannya dan nomor akunnya. Tidak usah mikir, ini kira-kira nama akunnya apa, nomor akunnya berapa.
karena sudah ada di neraca saldo. Tinggal nanti kalian memunculkan apakah ada akun baru di dalam transaksi ini. Kalau tidak ada, aman. Kalau ada, baru kalian mentafsiri atau memperkiraan nama akunnya apa, nomor akunnya berapa. Sudah. Contoh dari LKS itu, setelah dari neraca saldo, kemudian transaksi yang dimunculkan, saya menganalisis, per transaksi saya analisis, saya kelompokkan kepada jenis pencatatan pertama yaitu jurnal. Ya, ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Ini sudah saya buatkan template-nya di sini. Nah, ini. Jadi jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Itulah jurnal khusus. Dan satu lagi itu ada jurnal umum. Sehingga dari transaksi ini kalian harus bikin pencatatan, masukkan kepada jurnal khusus dulu, baru jurnal umum. Bagaimana caranya? Ya dianalisis dan dipahami. Jurnal pembelian itu adalah mencatat hanya transaksi pembelian kredit. Paham ya? Contoh ini, membeli barang dagangan dengan syarat 2/10 berarti kredit. Maka transaksi ini adalah jurnal pembelian. Nah ini. Jurnal penjualan adalah penjualan yang dilaksanakan secara kredit. Contoh ini menganalisis ini penjualan barang dagangan dengan syarat 2/10 berarti kredit. Sudah dua ya. Jadi cara mengelompokkan atau menganalisis, kalau akan dimasukkan ke jurnal pembelian, maka harus transaksi pembelian kredit. Kalau mau dimasukkan ke dalam jurnal penjualan, transaksinya adalah penjualan kredit. Di dalam soal transaksi itu pasti ada kata-kata kalau pembelian itu ada tulisan pembelian. Jadi kalian tidak bingung sudah. Pembelian, oh ini masuk pembelian. Tinggal dilihat apakah kredit atau tunai. Kalau kredit masuk jurnal pembelian. Ada redaksi penjualan, dijual misalnya ya. Berarti ini penjualan. Dicek lagi apakah tunai apa kredit. Kalau kredit berarti masuk jurnal penjualan. Bagaimana kalau pembelian tunai? Pembelian tunai. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Kalau pembelian tunai masuk, kan pembelian tunai kan bayar uang ya, kan langsung bayar dengan uang ya, berarti kan mengeluarkan uang, berarti masuk jurnal pengeluaran kas, karena uang itu adalah kas. Bagaimana kalau penjualan tunai? Jual kan dapat uang ya, berarti penerimaan kas, berarti masuk jurnal penerimaan kas. Dari sini maka tidak ada yang sulit ketika kalian akan mencatat ke dalam masing-masing jurnal khusus. Tidak ada yang sulit. Tinggal saja dimasukkan aja ya. Gampang kan? Selain yang terjadi itu, masukkanlah ke dalam jurnal umum. Contoh, retur pembelian masuk jurnal umum. Retur penjualan masuk jurnal umum. Paham ya? Paham ya? Nah, baru setelah ini selesai dibuatkan jurnalnya ya, ini dan ini dan sini dan sini dan sini, selesai jurnalnya baru masuk ke buku besar. Ingat, memasukkan ke buku besar itu lebih mudah daripada bikin jurnal. Buku besar ada dua ya, buku besar utama sama buku besar pembantu.
Tuh. Tapi yang perlu kalian kuasai ini adalah buku besar utama. Ini yang wajib ini. Kalau pembantu, namanya pembantu kan sunnah ya. Tapi yang harus kalian kuasai adalah buku besar yang utama. Caranya tinggal posting aja dari jurnal kepada buku besar. Mana buku besar itu, jurnal dibedah. Masing-masing akun harus dibuatkan tabelnya. Jadi masing-masing akhirnya punya kayak gini. Kas punya tabel, Bitan Dagang punya tabel, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai semua akun dibikinkan tabelnya, selesailah buku besar utama. Baru berikutnya diposting kepada neraca saldo. Pindahkan aja. Jadi kas contoh ini ya. Bentar ya, bentar. Biar tuntas. Bentar aja. Contoh ini kas ya. Saldonya berapa? Cek di sini. Saldo terakhir 81269. Tinggal diposting ke neraca saldo pindah. Di kas 81269.500. Di sebelah mana debit apa kredit? Dilihat lagi di buku besar. Oh, sebelah debit. Makanya di sini saya warnai kalau hijau muda debit, hijau tua kredit. Yang saldonya ini. Dan seterusnya terus sampai terakhir, pokoknya sampai terakhir buku besar habis, maka selesailah posting dari buku besar kepada neraca saldo. Selesai sudah. Tidak usah mikir yang rumit-rumit, pokok pindahkan aja. Setelah selesai baru jumlahkan. Nah ini. Kalau setelah dijumlahkan semuanya kok sama, benar. Kalau tidak sama, salah. Gitu aja. Kalau benar, kalau jumlahnya sama, benar. Kalau salah, kalau tidak sama, salah. Kesalahannya di mana? Cek lagi ke buku besar. Maka yang diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan pencatatan sebelumnya. Kalau terjadi, maka bongkar lagi ke belakang. Saya tadi malam ngerjakan ini, kerjakan, saya posting thread, selesai, saya bikin neraca saldo, langsung sama. Oh, berarti beres. Gitu ya. Sampai di neraca saldo. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Saya harapkan bisa tuntas. Baik, saya akhiri.